Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya melakukan ekstraksi data dan melakukan analisa data atau sintesis data pada penelitian dengan desain studi meta-analisis. Nah, khususnya bagian atau desain yang eksperimen. Nah, hanya sekedar mengulas kembali bahwa penelitian itu secara umum dibagi jadi dua. Yang pertama kuantitatif research, yang satu lagi kualitatif. Nah, untuk yang quantitative research itu juga dibagi menjadi dua. Yang pertama desainnya yang berbentuk eksperimental, yang satu lagi non eksperimental. Misalnya pada studi korelasi, komparasi dan sebagainya dan seterusnya. Kemudian kalau yang terkait dengan studi eksperimental itu dibagi jadi dua. Yang pertama yang bentuknya adalah true eksperimen, yang satu lagi adalah quasi eksperimen. Nah, jadi kalau true eksperimen ini adalah desain eksperimen yang tingkatan atau levelnya lebih baik jika dibandingkan dengan quasi eksperimen. Nah, biasanya ciri khas dari true eksperimen itu dia membagi sampel penelitian itu menjadi dua kelompok gitu ya. Satu kelompok eksperimen atau kelompok yang diberikan treatment, satu lagi namanya kelompok kontrol atau kelompok-kelompok yang diberikan uh, treatment yang tidak spesifik atau biasa disebut sebagai placebo gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan langkah-langkah dari meta-analisis sendiri, itu yang pertama secara umum ada fenomena dan pertanyaan penelitian. Jadi, apakah ada urgensi atau apakah ada fenomena yang membuat kita ingin meneliti sebuah penelitian dengan desain meta-analisis? Sehingga fenomena-fenomena atau urgensi tersebut menghasilkan yang namanya pertanyaan penelitian. Kemudian kalau kita sudah ketemu fenomena atau urgensi dan kita sudah tentukan pertanyaan penelitian pada penelitian kita, maka selanjutnya adalah kita tetapkan dulu kriteria inklusi. Nah, pada kriteria inklusi ini, biasanya kita akan menetapkan kriteria-kriteria artikel yang akan kita libatkan di dalam studi meta-analisis kita. Misalnya, artikelnya diterbitkan pada tahun 2000 sampai 2020 gitu ya. Kemudian pemilihan sampelnya harus random dan seterusnya gitu. Nah, kemudian setelah kriteria inklusi ditentukan, maka yang ketiga adalah kita mencari literatur. Itu secara sistematik gitu ya. Jadi tidak boleh secara non sistematik. Misalnya begini, saya pengen meneliti apakah um, sebuah metode X itu dapat meningkatkan kemampuan tertentu. Nah, kebetulan saya ada nih, ya di laptop misalnya ada 10 artikel yang terkait dengan hal tersebut. Nah, boleh nggak saya jadikan itu sebagai artikel untuk meta-analisis? Jawabannya adalah tidak. Ya, karena meta-analisis sifatnya adalah sistematik. Jadi mencari literaturnya pun juga harus sistematis, ada aturan-aturannya gitu ya. Nah, kemudian pada saat mencari literatur secara sistematik, minimal itu dua database. Jadi disarankan itu dua minimal ya. Misalnya seperti PubMed, Cochrane Central, Register of Control Trial gitu ya, atau Science Direct dan seterusnya. Nah, kalau pada studi-studi yang bentuknya eksperimen, khususnya yang RCT ya, atau True Experiment, itu biasanya banyak dipublish di Central ya, atau di Cochrane Central Register of Control Trial. Nah, kemudian setelah kita tentukan database-nya, selanjutnya kita mencari literatur pada masing-masing database, itu menggunakan PICO strategi gitu ya. P ini populasi, I ini adalah intervention, metodenya apa, C ini adalah kontrol, kemudian yang O itu adalah outcome-nya atau variabel Y-nya gitu ya. Nah, kemudian agar ini menjadi sistematis, hasil pencarian itu kita input ke dalam Prisma Flow Diagram. Nah, langkah keempat biasanya setelah artikel itu kita tentukan atau kita temukan dari beberapa database yang telah
kita tetapkan, selanjutnya kita pilih dan pilih artikel. Nah, cara memilah dan memilihnya yaitu tergantung dari kriteria inklusi, mana artikel-artikel yang boleh dimasukkan, mana artikel-artikel yang harus dikeluarkan ya di dalam studi meta-analisis. Nah, setelah artikel-artikel ini dipilih gitu ya, maka langkah selanjutnya adalah ekstraksi data. Nah, inilah tugas yang paling berat ya, di mana kita membaca masing-masing artikel yang telah kita pilih berdasarkan kriteria inklusi, kemudian kita ambil data-datanya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah data apa yang perlu diekstraksi. Nah, untuk kebutuhan analisis statistik ya, minimal ya, kita harus menemukan beberapa data. Nah, ini tergantung dari studinya. Kalau studi korelasi yaitu minimal data N atau jumlah sampel pada artikel tersebut dan nilai koefisien korelasi atau nilai R gitu ya. Nah, beda kalau pada studi eksperimen. Nah, minimal kita butuh data. Jumlah sampelnya berapa ya, kemudian min-nya berapa, dan standar deviasinya berapa pada masing-masing kelompok. Kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Nah, setelah itu barulah kita analisis dan sintesis datanya. Gitu. Nah, next. Nah, karena kita pada video ini membahas tentang meta-analisis pada studi eksperimen, khususnya yang true eksperimen atau RCT, Random Control Trial, gitu ya, maka saya akan ulas sedikit mengenai jenis-jenis dari studi eksperimen atau true eksperimen yang jenisnya adalah RCT, Random Control Trial. Yang pertama, ada namanya pre-test dan post-test Random Control Group Design. Nah, di dalam kategori kelompok ini, gitu ya, itu ada macam-macam tuh jenis desainnya. Yang pertama namanya pretest post-test random control group. Ya, R ini melambangkan proses pengelompokan sampel ya. Misalnya ada 40 pasien afasia, kemudian dari 40 itu dia harus dibagi ya ke dalam dua kelompok secara random. Yang pertama yang di atas ini namanya kelompok eksperimen, yang satu lagi adalah kelompok kontrol. Nah, O ini melambangkan hasil tes awalnya atau pretest. Kalau X itu adalah metodenya atau perlakuannya, sedangkan yang O itu adalah hasil post-testnya. Jadi nanti dibandingkan pretest dengan post-test. Nah, kemudian pada kelompok kontrol itu tidak ada perlakuan di sini. Yang ada hanya dinilai pretestnya dan dinilai juga post-testnya, tapi tidak ada perlakuan atau hanya placebo saja. Kemudian jenis yang kedua itu ada pretest post-test random treatment and control group. Jadi ini ada dua kelompok eksperimen, satu kelompok kontrol. Nah, X1 ini misalnya metodenya metode melodic intonation therapy, yang satu lagi mungkin nama metodenya adalah mapping terapi gitu ya. Yang satu lagi atau pada kelompok kontrol ini mungkin yang tidak ada penanganan spesifik atau placebo. Nah, kemudian yang ketiga ada namanya pretest post-test random treatment group. Ya, jadi dengan 3 treatment. Nah, ini macam-macam nih. Nah, ini kelompok kontrolnya bisa saja yang di X3 atau X2 dan X3, bisa saja hanya kelompok eksperimennya yang X1 saja. Jadi tergantung dari si penelitinya. Misalnya efektivitas metode A, B, dan C terhadap kemampuan titik-titik-titik gitu ya. Jadi dibandingkan mana metode atau mana dari 3 metode yang paling baik. Ini luar biasa bagus nih kalau desainnya seperti ini. Tapi umumnya biasanya yang sering saya baca ya, ini bukan berarti studi di luar seperti itu, namun sejauh yang saya baca kebanyakan yang sering digunakan adalah pretest post-test random control group. Mungkin ini lebih sederhana ketimbang yang lainnya. Nah, hasil dari eksperimen itu biasanya adalah effect size.
seberapa besar perubahan pretest dan posttest gitu ya. Nah, di sini yang perlu untuk diketahui ya, terutama pada studi meta-analisis adalah kita tahu ya, meta-analisis itu kan menggabungkan atau mensintesis beberapa artikel menjadi satu kesimpulan. Dan kita tahu bahwa misalnya nih, kita pengen meliti tentang efektivitas melodic intonation therapy pada pasien afasia tidak lancar gitu misalnya. Dan yang kita lihat adalah kemampuan namingnya. Nah, kita tahu bahwa untuk mengukur kemampuan naming, itu kan alat ukurnya beda-beda. Skalanya juga beda-beda gitu ya. Nah, artinya dari beberapa artikel yang kita pilih atau yang kita masukkan ke dalam studi meta-analisis kita, ada kemungkinan ya bahwa instrumen tesnya berbeda-beda. Sehingga ketika dalam pengukuran pretest dan posttest, itu hasilnya tentu juga berbeda-beda karena perbedaan dari instrumen tes yang digunakan. Sehingga yang kita gunakan di sini adalah yang namanya SMD, Standar Mean Difference ya. Jadi ini kita gunakan kalau seandainya instrumen di dalam penelitian itu berbeda-beda jenisnya atau skalanya gitu ya. Nah, jadi nanti setelah kita dapatkan kalau di studi eksperimen tadi ya minimal ada nilai N, jumlah sampel, mean, dan standar deviasi pada masing-masing kelompok ya. Kelompok eksperimen minnya berapa, kelompok kontrol minnya berapa. Kelompok eksperimen standar deviasinya berapa, kelompok kontrol standar deviasinya berapa. Sehingga nanti keluar yang namanya effect size. Nah, effect size ini nanti harus dirubah ke dalam effect size yang telah distandarisasi. Jadi di-convert dia ke dalam yang namanya SMD. Nanti kita akan jelaskan caranya. Jadi singkat ceritanya saya menemukan 4 artikel ya yang dilibatkan di dalam studi meta-analisis saya ya, berdasarkan pencarian literatur pada 3 database. Nah, dari 4 ini ya, di sini saya ingin mencari apakah melodi intonation therapy itu efektif nggak untuk kemampuan speech repetition atau kemampuan meniru. Gitu ya. Jadi di sini saya bagi jadi 2 ya. Yang pertama eksperimen untuk kemampuan meniru, satu lagi eksperimen untuk kemampuan menamai. Gitu ya. Nah, di sini ada 4 studi gitu ya. Nah, ini datanya sudah diekstraksi. Nah, mungkin sebagai gambaran gimana cara mengekstraksinya, mungkin kita buka dulu artikelnya. Bapak dan Ibu sekalian, di sini ada satu artikel ya, satu dari 4 artikel yang saya libatkan di dalam studi meta-analisis saya terkait dengan efektivitas MIT pada pasien afasia tidak lancar pasca stroke. Ya, ini adalah salah satu artikelnya. Nah, cara mengekstraksi data ya, kalau pada studi eksperimen yang desainnya RCT, tentu kita harus menemukan tadi ya, minimal ada jumlah sampelnya berapa, kemudian min-nya berapa, sama standar deviasinya berapa pada variabel Y yang ingin kita ketahui. Nah, biasanya kita langsung saja ke bagian result gitu ya, hasil. Nah, di sini dijelaskan gitu. Nah, di sini. Kebetulan saya ingin mencari tahu ya, apakah MIT itu efektif nggak untuk kemampuan repetisi. Nah, di sini ada kelompok eksperimen sama kelompok kontrol gitu ya. Nah, di sini ya repetition. Jadi dia menggunakan alat yang namanya AAT gitu ya, tapi sukses bagian repetisi. Di sini min-nya adalah 28,5 dengan standar deviasi 21,6. Nah, inilah yang dipindahkan ke Excel gitu ya. Nah, coba kita lihat Excelnya. Nah, ini dia. Ya, penelitian Mullen tahun 2014 ya. Jadi X ya. Jadi min dari MIT-nya 28,5 sama standar deviasinya 21,6. Nah, coba kita cross check ulang lagi. 28,5 dan 21,6. 28,5 dan 21,6. Nah, benar. Jadi gitu cara mengekstraksinya. Nah, kebetulan pada tabel ini
dia tidak menjelaskan eksperimen grup itu ada berapa orang, kontrol grup ada berapa orang, sehingga kita harus mencari ke penjelasan yang lain gitu ya. Nah, mungkin di sini kita lihatnya, tabel 1. Coba kita lihat. Nah, N-nya 16. Jadi eksperimen ya, itu simbol dari sampel size itu biasanya N gitu ya. Ada yang tulisnya N kecil, ada yang tulisnya N besar. Nah, di sini dijelaskan bahwa eksperimen itu 16 orang, sedangkan kelompok kontrol itu ada 11 orang. Berarti 16 dan 11. Nanti kita pindahin ke sini. Nah, ini 16 udah benar sama 11. Nah, kalau ini kelompok kontrolnya. Oke, jadi N kontrol grupnya ada 11, min kontrol grupnya ada 11,8 ya. Coba kita cek kontrol grup untuk minnya berapa. Nah, 11,8 benar ya. Ini lihat, kita lihatnya di bagian repetisi ya, bukan di variabel yang lain. Di satu-satu. Nah, kemudian standar deviasinya 17,4. Ya, 17,4. Udah benar belum? Udah benar. Nah, kemudian ini minimalnya ya. Jadi minimalnya ada sample size, min, sama standar deviasi untuk kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Tapi kalau mau ada data tambahan, misalnya siapa sih yang memberikan MIT gitu ya, dan durasi pemberian MIT-nya itu berapa lama gitu, itu boleh dimasukkan untuk analisis yang namanya subgroup. Nanti kita bahas gitu ya. Misalnya nih, oh ternyata MIT itu efektif loh untuk kemampuan repetisi. Nah, kalau pertanyaannya adalah lebih efektif mana MIT yang diberikan oleh TW atau yang diberikan oleh terapis musik gitu ya. Jadi di luar sana tuh ada namanya terapis musik dan mereka juga bisa memberikan MIT pada pasien afasia. Nah, itu namanya nanti analisis subgroup. Atau kita pengen tahu durasi yang paling baik ya untuk MIT itu berapa lama. Nah, jadi setelah data ini dapat semua gitu ya, baru nanti kita pindahkan data ini ke software OpenMe, ya itu yang paling simple lah. Nah, kemudian ya kita buka, kita copy gitu ya. Kalau udah muncul tampilan seperti ini, maka di paste saja. Nah, udah keluar. Nanti kita tinggal rename ya. Rename itu maksudnya studi. Udah. Kemudian ini tadi N untuk MIT ya. N untuk MIT. Jadi oke saja. Kemudian ini tadi X ya atau min. X untuk MIT. Kalau yang ini standar deviasi. SD untuk MIT. Oke, kemudian kalau yang ini tadi di-rename menjadi N untuk control group ya. Kita sebut aja CG. Kemudian ini min ya. Berarti X untuk CG. Dan selanjutnya ini di-rename lagi standar deviasi untuk CG. Nah, kemudian yang ini kita ganti jadi terapis saja ya, jenis terapisnya. Di sini ada dua kebetulan, satu MIT yang diberikan oleh TW, satu lagi MIT yang diberikan oleh Music Terapis. Nah, ini adalah durasi dari MIT-nya. Durasi gitu ya. Durasi dan frekuensi. Nah, kalau udah begini, maka langkah selanjutnya adalah diklik lagi, klik kanan, dipencetnya Mark as Study ID column. Di warnanya berubah. Nah, kemudian ini juga klik kanan, change format, dibuat jadi count, ya karena dia tidak ada koma ya.
Kemudian karena ini ada koma, kanan change format jadi continue. Ini juga sama, continue. Kalau ini dia count, ini continue juga karena ada koma. Ini juga continue. Nah, selesai. Nah, kalau udah begini, maka langkah selanjutnya adalah pertama merubah ya nilai n, nilai mean dan standar deviasi pada masing-masing kelompok itu dirubah ke dalam bentuk effect size yang namanya SMD tadi, standar mean difference. Caranya adalah yang pertama effect size, calculate. Nah, karena kita studinya studi eksperimen dan datanya adalah mean dan standar deviasi, maka ini dipilih. Kemudian hedges D, ya next. Nah, nanti dipindahin. Ingat, yang pertama adalah kontrol grup dulu, min-nya berapa. Tadi berarti XCG ya. Jangan sampai Bapak dan Ibu salah input. Standar deviasi, sample size, NJG, oke. Kemudian eksperimennya tadi X, ini min ya. Oh, oke, XMIT, dan standar deviasi MIT, dan N MIT. Oke. Finish. Nah, dapat hasil SMD-nya, ya SMD pada masing-masing studi, gitu ya, atau effect size yang sudah distandarisasi berdasarkan jumlah sampel, nilai min, dan nilai standar deviasi pada masing-masing kelompok. Nah, langkah kedua adalah analyze. Meta-analisis, standar meta-analisis. Nah, dibiarin kayak gini, select all, dimasukin semua, next. Nah, kalau udah muncul tampilan seperti ini, dibiarin aja, namun pada bagian forest plot, itu pada bagian save image-nya, jadi nanti ada gambar forest plot, itu harus disimpan. Nah, nanti terserah Bapak Ibu simpannya di mana. Ya, nanti diatur saja, misalnya simpannya di desktop juga boleh, gitu ya, dia bebas. Nah, next, finish. Nah, keluar hasilnya. Nah, cara membacanya gimana? Dari 4 studi ini, ya, yang kita libatkan di dalam meta-analisis kita, diketahui bahwa SMD ya, jadi overall, ya, nilai keseluruhan dari masing-masing SMD itu adalah estimate-nya 0,75 gitu ya, dengan p-value kurang dari 0,05, sehingga berdasarkan summary ini kita bisa simpulkan bahwa MIT itu punya efek atau pengaruh yang signifikan ya karena p-value-nya kurang dari 0,05 dengan SMD sebesar 0,75. Kalau saya nggak salah, 0,7 itu artinya sedang gitu ya. Jadi 5 ke 8 itu medium effect ya, jadi efeknya efek sedang. Sedangkan kalau 8 ke atas itu efeknya kuat gitu ya. Itu kalau saya nggak salah. Nanti kalau seandainya berbeda dengan yang di teori nanti bisa diberitahukan kepada saya. Nah, setelah ini kita tentukan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan yang namanya analisis subgroup. Ya, ini kita close aja. Ya, pastikan kita udah export resultnya atau catat hasilnya. Kemudian kita lakukan yang namanya analisis subgroup. Nah, sama analyze, meta-analisis, subgroup, ya. Nah, next, biarin aja. Next lagi. Nah, di sini subgrupnya apa yang mau kita analisa? Misalnya dalam hal ini adalah terapis dulu deh. Ya, terapis. Next. 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 Nah, nanti keluar hasil. Nah, jadi subgrupnya tadi kan ada terapis itu kan ada 2 ya. Ada music terapis sama speech therapy. Nah, kalau pertanyaannya adalah lebih baik mana MIT yang diberikan oleh TW atau speech therapy atau MIT yang diberikan oleh music therapist? Nah, jawabannya kalau pada data ini adalah MIT
dapat ya meningkatkan kemampuan repetisi atau kemampuan meniru secara signifikan jika MIT tersebut diberikan oleh music therapist. Karena di sini nilai estimate-nya 0,7 sedangkan speech therapist cuma 0,6. Selisihnya nggak terlalu besar gitu, tapi intinya adalah di sini kita diberitahu bahwa kalau dalam hal efek MIT terhadap repetisi itu lebih baik diberikan oleh music therapist ya ketimbang oleh TW gitu. Nah, gitu kira-kira cara membacanya. Nah, kemudian kalau kita pengen analisis lagi tambahan, misalnya kita pengen tahu durasi terbaiknya itu yang seperti apa sih penerapan MIT gitu ya. Caranya adalah analyze, meta-analisis, subgroup analisis lagi, sama ya next lagi, dan durasi gitu ya. Next, finish. Nah, kalau pertanyaannya durasi yang ideal ya, yang menghasilkan efek size terbaik untuk MIT terhadap kemampuan meniru itu, durasi yang ideal itu yang berapa? Nanti kita lihat nih, ya yang estimate-nya paling tinggi. Oh, ternyata ini kalau yang 10-15 menit cuma 0,5 rendah ya. Kalau MIT yang diberikan minimum 3 jam per minggu ditambah dengan PR ya di rumah selama 6 minggu itu 0,8 sorry. Ini cukup besar. Jadi kita bisa tahu bahwa kalau terapinya diberikan oleh terapis, kemudian di rumah juga diulang lagi, itu efek size-nya lebih besar ya ketimbang yang 10-15 menit saja. Nah, kemudian kalau di sini kita lihat yang paling besar itu adalah subgroup 8 minggu ya. Di sini nilai estimate-nya 0,9. Berarti kita bisa simpulkan bahwa durasi yang paling baik untuk pemberian MIT untuk meningkatkan kemampuan repetisi itu adalah selama 8 minggu ya. Jadi MIT itu diberikan selama 8 minggu, 5 kali seminggu ya. Dan satu sesi itu 30 menit. Nah, ini adalah saran terbaik untuk pemberian MIT yang tujuannya untuk meningkatkan kemampuan repetisi. Nah, tentu nanti ini berbeda kalau seandainya tujuannya adalah naming gitu ya. Nanti itu akan dibuktikan melalui studi meta-analisis yang lainnya. Nah, gitu Bapak Ibu sekalian, cara melakukan ekstraksi data dan analisis serta sintesis data pada studi meta-analisis dengan desain RCT. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.